Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan lahir batin yang wajib kita syukurin. Kemudian juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemauan untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh yang merupakan sholat yang berat bagi sebagian umat Islam dan juga sholat yang paling utama, di mana sholat sunnahnya saja itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia. Bayangkan sholat rakaatul fajr, sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila kita mengerjakan dengan khusyuk, dengan ikhlas semata-mata untuk Allah, itu kita mendapat pahala sebesar itu, dan insyaallah itu menjadi bekal kita dalam kehidupan yang selanjutnya, pada fase kehidupan berikutnya. Itu insyaallah itu menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelahnya. Kemudian juga semoga juga dicurah limpahkan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada tabi'in dan tabi'in, juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Baiklah, saya ingin melanjutkan pembacaan kitab dari kitab Bulughul Maram, yaitu dari sebelumnya, yaitu tentang pembahasan mengenai sholat Jumat. Sebelumnya yaitu bagaimana Rasulullah SAW itu berkhutbah. Di sini ada riwayat, ada riwayat berkaitan dengan khutbah Rasulullah SAW. Jadi pernah Rasulullah SAW khutbahnya itu sampai dengan suara yang tinggi, jadi semangat menyampaikan khutbah, semangat, seakan-akan katanya itu mundiru jaisin. Jadi orang yang menjadi komando dalam pasukan tentara. Kemudian ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat juga disebutkan, kana khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, yahmadullah wa yuthni alaihi. Jadi khutbahnya itu membaca alhamdulillah, memuji Allah, yaitu dengan mengatakan alhamdulillah.
Kemudian thumma yaqulu ala athari dzalik, kemudian setelah itu mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah, begitu ila akhirih. Jadi setelah setelah alhamdulillah, kemudian mengadakan puji-pujian kepada Allah, itu Rasulullah berkata amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik pembicaraan hadis itu maksudnya, ya, kalau dalam bahasa itu yaitu pembicaraan. Jadi sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik omongan, percakapan, yaitu sebaik-baiknya yaitu kitabullah, kitab Allah. Gitu. Jadi kalau dalam makna istilah yang disebut hadis, itu maksudnya yaitu perkataan atau perbuatan atau ketetapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya hadis. Ila akhirih. Jadi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin, min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, itu yang dinamakan hadis. Jadi berita tentang Rasulullah itu dinamakan hadis. Ada berita-berita. Siapa yang membawa berita itu? Oh, orangnya jujur, orangnya baik. Berita tentang Rasulullah itu namanya hadis. Jadi ada orang menyampaikan berita, oh Rasulullah berkata demikian, itu namanya hadis. Oh Rasulullah ketika Jumat khutbahnya demikian, itu namanya hadis. Jadi berita-berita tentang Rasulullah SAW, baik perkataannya atau perbuatannya ataupun ketetapannya, itu dinamakan hadis dalam istilah, ya, dalam istilah. Dan hadis ini yang diperintahkan kepada umat Islam agar dalam menjalankan aktivitas ibadah itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Ulama-ulama fikih itu memang dalam manhajnya, dalam dasar pengambil keputusannya itu juga berdasarkan hadis. Selain berdasarkan Al-Quran, juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi muncullah ilmu fikih, muncullah seperti cara sholat bagaimana, cara wudhu bagaimana. Itu sebenarnya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat, ya, ada satu riwayat menurut Imam Muslim juga, itu dalam khutbah itu Rasulullah menyampaikan berkata, may yahdillahu fala mudhillalah, may yahdillahu fala mudhillalah, itu dalam khutbahnya. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Jadi kalau sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Ya, jadi itulah pentingnya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin bisa melaksanakan sholat, mengikuti pengajian-kajian dan lain semacamnya, diberikan keinginan untuk berbuat kebaikan, itu sebenarnya karena semata-mata petunjuk dari Allah. Ya, kalau sudah ada petunjuk itu, ada petunjuk dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan itu. Ya, tidak ada. Jadi memang makanya kita harus harus selalu minta petunjuk kepada Allah. Umpama di dalam sholat, ya, di dalam sholat kita selalu minta petunjuk kepada Allah seperti ihdinas siratal mustaqim, ihdi ya Allah berikan petunjuk kami,
ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Itu minta petunjuk ke jalan yang lurus kepada Allah, agar petunjuk itu selalu ada di dalam hati, ya. Karena kalau sudah tidak diberikan petunjuk oleh Allah, bisa orang itu keluar dari jalan Allah, keluar dari jalan yang telah atau dari agama yang telah dianut sejak kecil. Itu kalau tidak ada petunjuk oleh Allah, alhamdulillah. Jadi memang orang yang memberikan petunjuk itu sudah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah, may yahdillahu fala mudhillalah. Ada juga yang membaca may yahdihillah. Ada yang may yahdillah. Yahdillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk. Ada yang membaca may yahdihi, may yahdihillah, itu sama-sama. Artinya barang siapa yang memberikan petunjuk kepadanya, itu kepadanya, fala mudhillalah. Kemudian berikutnya wa may yudlil. Ini juga dalam khutbahnya Rasulullah dalam khutbahnya menyampaikan ini, kata ini, wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, dhalla yudillu, adalla yudlil. Kalau Allah sesatkan, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kalau Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Jadi kalau orang-orang itu tidak tidak mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena tidak ada petunjuk dari Allah. Tidak ada petunjuk, berat untuk mengikuti begitu. Berat untuk mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatinya itu tidak menerima, berat. Bahkan yang dikatakan umat Islam sendiri, ya, umat Islam sendiri itu tidak ada yang diantaranya itu berat mengakui syariat Rasulullah, syariat Islam. Itu ada yang tidak mengikuti. Mengapa? Karena itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak ada petunjuk, berat, ya, namanya Islam, dibilang atau KTP-nya Islam, tapi tidak menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat Islam, kepada para sahabat. Apa itu? Mengapa mereka itu demikian? Karena mereka itu tidak mendapat hidayah dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan hidayah. Fala hadiyalahu, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Walin Nasai, dan menurut Imam Nasai, dalam riwayat Imam Nasai ini, wa kullu dhalalatin finnar. Ada riwayat wa kullu dhalalatin finnar. Jadi dari riwayat wa kullu bid'atin dhalalah. Setelah itu wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan yaitu di dalam neraka. Setiap kesesatan di dalam neraka. Ini juga di antara hadis yang sekarang ini menjadi pemahaman ulama itu banyak berbeda dalam memahami. Seperti wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah dhalalah, dan setiap dhalalah itu di dalam neraka. Itu. Cuman di sini bid'ah yang bagaimana ya? Yang dhalalah. Jadi mungkin ada banyak pemahaman orang yang disebutkan bid'ah. Ini sebenarnya bid'ah itu juga dari Rasulullah. Rasulullah sejak dulu juga sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Ini juga mungkin rahasia mengapa Islam itu sampai sekarang itu ajarannya masih murni, ya. Ajaran masih murni, rahasia Islam itu sampai murni, sampai ditinggal nabinya, sampai
lebih 1400 tahun, tapi ajarannya masih sampai sekarang itu masih murni. Alhamdulillah. Itu di antara rahasianya juga. Ini juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Cuma mungkin nanti yang pas jadi perdebatan di kalangan ulama, ya, yang dalam suatu permasalahan ini apakah bid'ah atau tidak, begitu. Menurut sebagian orang, oh ini termasuk bid'ah. Menurut sebagian, oh ini bukan bid'ah. Begitu yang jadi perdebatan. Jadi disitulah sampai ramai. Jadi memang bukan hanya dari sekarang sebenarnya, bukan hanya di sini, di negara-negara Islam juga pun masalah bid'ah ini banyak banyak perselisihan di kalangan umat Islam. Cuman yang semoga perselisihan pemahaman itu tidak bisa membawa kepada perpecahan, karena banyak kadang-kadang dari pemahaman itu orang tidak mengingat pada ayat innamal mu'minuna ikhwah itu, karena dalam Al-Quran juga dari gara-gara hadis, pembahasan hadis kullu bid'atin dhalalah, kemudian mereka sampai bercerai-berai, sebagian golongan sampai bercerai-berai, tidak sampai lupa bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sebagian individu sebenarnya memang tujuannya masing-masing itu bagus. Yang orang bilang semua bid'ah itu dhalalah. Jadi apa bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jadi tidak ada ketentuan syariatnya, itu bid'ah. Ya, tidak ada ketentuan syariatnya, itu namanya bid'ah. Jadi kalau di sini disebutkan ma'umira min duni ay yasbiqa lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnah. Jadi perbuatan yang maksudnya ini perbuatan yang tidak ada syariatnya. Maksudnya begitu. Tidak ada ketentuan syariatnya. Jadi bukan kewajiban dan juga mungkin bukan tidak dianjurkan begitu. Min kitabin wala sunnah. Itulah. Sekarang juga mungkin ramai lagi mengenai bid'ah karena berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau kita sudah tahu sama-sama ya bagaimana hukumnya, ya kita apa yang mau diambil? Karena mereka sebenarnya kalau Maulid katanya itu ada sejak berapa? Abad keempat begitu. Justru dari itu berbeda pendapat itu karena ada pada abad keempat dimulainya, sekitar abad keempat. Jadi abad pertama, satu, kedua itu tidak ada perayaan seperti itu. Bagi orang yang mau merayakan itu punya dalil juga, ya, punya dalil juga yang merayakan karena untuk mengingat kembali, menyegarkan kembali mengenai apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi riwayatnya dari kehidupan Rasulullah dan lain semacamnya, sehingga mereka lebih dekat kembali dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu perbedaan selalu ada ya. Perbedaan selalu ada, bukan hanya di sini. Kita jalankan aja apa yang karena Islam itu sebenarnya banyak kan yang berbeda itu sebenarnya sedikit. Yang berbeda itu perbedaannya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu banyak kesepakatan di situ. Karena sudah ada. Kemudian yang timbul perbedaan di kalangan ulama itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu apakah bid'ah atau tidak begitu? Ya memang bid'ah, tapi kata sebagian orang yang melaksanakan itu bid'ah, tapi tidak ada larangan.
begitu yang mengatakan demikian. Jadi walaupun bid'ah tapi tidak dilarang oleh Rasulullah, tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah sendiri begitu. Makanya dilaksanakan. Jadi yang ada kelompok pertama. Kemudian yang kelompok kedua, kalau sudah tidak tidak dilaksanakan, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya bid'ah. Ya nggak usah dilakukan. Ngapain? Menurut mereka ngapain kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh beliau begitu. Ini memang tujuannya sama-sama bagus sebenarnya. Tujuannya sama-sama bagus. Kalau yang kelompok yang kedua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilaksanakan, itu memang untuk agar ajaran Rasulullah itu kekal abadi. Jadi mereka itu hanya fokus kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau tidak dilaksanakan ya udah, itu tidak ada syariatnya. Ya udah begitu. Karena kalau umat Islam itu melaksanakan yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, kata mereka, di antara alasannya banyak memang alasannya, maka ajaran Rasulullah sendiri itu akan hilang. Begitu. Ajaran nabinya juga akan hilang. Mengapa? Karena tidak ada tidak ada rem untuk melaksanakan yang tidak dilakukan Rasulullah. Jadi orang selalu membuat ini. Akhirnya yang ajaran Rasulullah sendiri setelah berabad-abad itu akan hilang. Itu yang pertama. Di antaranya juga takut mereka itu dianggap membuat syariat baru. Sedangkan membuat syariat baru di dalam Al-Quran itu mendapat kecaman, ya, mendapat kecaman sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Ada dalam ayat Al-Quran, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Am lahum syuraka, apakah mereka memang punya syuraka, punya sekutu, syara'u lahum, yang membuat syariat bagi umatnya, membuat syariat dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Begitu. Jadi syariatnya itu datang dari ulama mereka. Jadi syariatnya bukan datang dari Allah. Dan yang syariatnya itu datang dari ulama mereka, dianjurkan kepada umatnya. Begitu. Itu tempat kecaman di dalam Al-Quran. Jadi itulah yang mengapa mereka itu bersikokoh bahwa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak dilakukan oleh kelompok ini. Ini bukan hanya sekarang ya, itu sejak dulu. Pokoknya sejak sejak tabi'in begitu. Itu sejak umat Islam dulu. Cuma umat Islam ada yang ngikutin begini, ada yang mengikutin kelompok ini sampai sekarang begitu. Cuman ramainya masih sekarang begitu karena di zaman keterbukaan informasi, sehingga kadang-kadang juga orang yang menyebarkan fitnah sepotong-sepotong itu pidato pengajian itu dipotong-potong sehingga menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan perpecahan gitu. Dipotong pidatonya ini yang sehingga terkesan itu memusuhin banget antara umat Islam, bermusuh banget. Padahal perbedaan umat Islam itu hanya dalam yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu perbedaannya. Kalau yang tidak dianjurkan, sebagian golongan asalkan tidak bertentangan Rasulullah dilaksanakan. Yang satunya, ini tidak ada syariatnya begitu. Jadi intinya, insya Allah yang dilaksanakan itu yang persetujuan itu lebih banyak daripada yang perbedaan. Banyakan yang sama, ya, banyakan yang sama. Kadang-kadang orang itu titik beratnya kepada perbedaan, itu salahnya umat Islam. Titik perbedaan. Padahal titik persamaannya lebih banyak daripada titik perbedaannya. Ya. Mungkin perbedaannya cuma berapa persen? Mungkin cuma 10%, 90%-nya itu titik persamaan begitu.
Cuman yang 10% ini yang bikin perpecahan mengenai bid'ah ini. Jadi karena bid'ah itu tidak akan selesai. Ya, bahkan sejak dulu menjadi pembicaraan sampai sekarang ada bid'ah lagi. Bukan hanya di sini, di negara-negara Arab situ, ya di negara-negara Arab sana, juga di antara negara Arab. Gitu. Tapi kalau tempat kelahiran Rasulullah itu memang bid'ah itu tidak ada. Ya. Di tempat kelahiran Rasulullah di kota di apa namanya kalau sekarang di benua Saudi Arabia, ya, itu memang kalau tidak di apa namanya tidak ada ketentuan dari Rasulullah, tidak ada syariatnya, memang tidak dikerjakan. Mereka lebih katanya ingin mengembalikan pengamalan Islam itu sebagaimana di zaman para sahabat, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Karena mereka lah yang lebih tahu mengenai Islam. Jadi itulah yang disebut. Berbeda lagi negara-negara lain seperti di Mesir, ya Mesir. Memang di situ juga seperti Indonesia ada dua kubu juga, ada dua kubu umat Islam dalam menjalankan seperti ini. Baiklah kita jangan terlalu fokus kepada perbedaan. Memang terlalu fokus kepada perbedaan. Kita titik temunya lebih banyak daripada titik perbedaan. Sebenarnya hadis ini yang menjadi konsen para ulama itu yang sampai ada berkubu-kubu ini dalam masalah bid'ah. Jadi masalah bid'ah sebenarnya itu memang dari Rasulullah SAW. Ya, penjelasan tentang bid'ah, jangan dekat kepada bid'ah atau jauhin bid'ah itu memang dari Rasulullah. Cuman sekarang pertanyaannya, ketika kita dihadapkan kepada suatu permasalahan itu apakah bid'ah atau tidak? Nah, hadis berikutnya, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, Ammar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Itu kata Ammar, saya mendengar perkataan Rasulullah. Kata Ammar, bagaimana Rasulullah berkata? Ini kan berita yang menyampaikan Ammar. Ammar menyampaikan berita perkataan Rasulullah. Bagaimana perkataan Rasulullah yang disampaikan oleh Ammar? Makanya ini dinamakan hadis. Inna qawla salatil rajul wa qisar khutbatiha wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, sholatnya panjang seorang laki-laki, dan pendeknya khutbahnya. Jadi sholat Jumatnya panjang, khutbahnya pendek, itu kata Rasulullah, ma'innatun min fiqhihi, merupakan tanda kedalamannya dia dalam fikihnya. Jadi dalam fikihnya. Jadi kalau orang kata Rasulullah, berarti ini berkaitan dengan imam, berkaitan dengan imam sholat Jumat, berkaitan dengan orang yang membaca khutbah. Jadi bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang itu sholatnya panjang, khutbahnya pendek, berarti orang itu fikihnya dalam. Fikihnya jadi ngerti tentang fikih, mengerti tentang fikih. Jadi intinya di sini diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan sholat Jumat itu memang dianjurkan kalau sholatnya panjang tapi khutbahnya pendek, begitu. Khutbahnya pendek, walaupun memang tidak ada kewajiban, cuma adab bagi imam, bagi khatib, yaitu sholatnya panjang dan khutbahnya pendek. Kemudian berikutnya, wa an Ummi Hisham binti Harith bin Nu'man radhiyallahu anha qalat, Ummu Hisham berkata,
ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid. Saya tidak mengambil qaf wal Qur'anil Majid illa an lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum ila akhirih itu katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Hisham, yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar. Rasulullah membaca Al-Qur'an Majid setiap Jumat di atas mimbar. Idza khataban nas, ketika menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Jadi Rasulullah itu menyampaikan khutbah itu ada surat Qaf yang menyampaikan khutbahnya, dengan surat Qaf. Jadi bukan dalam sholatnya di sini. Jadi khutbahnya itu selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Qaf wal Qur'anil Majid itu ada berapa ayat di sini? Qaf wal Qur'anil Majid lebih 40-an ya. Jadi Qaf wal Qur'anil Majid berapa ayat itu selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, ini juga hadis penting bagi kita semua ini. Kalau tadi mungkin berkaitan dengan kepada imam kepada khotib. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jum'ati wal imamu yaktubu fa huwa kamathalil himari yahmilu asfara." Man takallama, barang siapa yang berkata, ini satu hadis lagi, berkata pada hari Jumat sedangkan imam sedang membaca khutbah, itu seperti himar keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab. Jadi bagaimana himar membawa kitabnya banyak? Kalau kitab biasanya isinya bagus-bagus, cuman keledai itu tidak bisa memanfaatkan kitab-kitab itu. Itu seperti orang yang berbicara ketika imam membaca khutbah. Bagaimana ia tidak bisa memanfaatkan fadilah yang sangat besar dari sholat Jumat. Padahal fadilahnya mendengarkan sholat Jumat itu sangat fadilah mendengarkan khutbah Jumat, melaksanakan sholat Jumat itu sangat besar sekali. Tapi ia tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Gara-gara berbicara ketika sedang khutbah. Jadi dianjurkan ketika imam membaca khutbah itu dianjurkan atau diwajibkan agar selalu mendengarkan, jangan sampai berbicara sedikit pun ketika imam itu menyampaikan khutbah. Karena kalau berbicara itu bagaikan keledai yang tidak bisa memanfaatkan isi kitab yang banyak-banyak itu. Begitu juga orang yang berbicara ketika khutbah itu bagaikan orang yang tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mendapat fadilah yang begitu besar dari sholat Jumat, dari khutbah Jumat, dari hari Jumat itu. Walladzi yaqulu lahu ansit laisat lahu Jumat. Orang yang berkata ansit, dengarkan. Maka orang yang berkata demikian, laisat lahu Jumat, dia tidak ada baginya Jumat. Jadi berkata dengarkan saja kepada orang lain ya. Umpama ada orang yang ngobrol, itu kalau ada orang lain ngobrol juga biarin saja, jangan sampai ngomong dengarkan, nggak boleh, itu nggak. Orang yang berkata demikian juga pun itu tidak mendapat fadilah Jumat. Ya. Cuma padahal itu sudah nasihat, mencegah orang lain tidak berbicara, seperti umpama di sini yang banyaknya anak-anaknya. Jadi kalau ngomong kepada anak-anak dengarkan, itu tidak boleh sebenarnya ketika khutbah disampaikan. Orang yang berkata demikian itu juga tidak mendapat
fadilah Jumat. Itu saking pentingnya umat Islam itu mendengarkan khutbah Jumat. Walladzi yaqulu law ansit laisa lahu Jumat, tidak mendapat fadilah Jumat. Cuman ia terbebas dari kewajiban. Kewajiban sholat Jumatnya sudah terlunasi. Cuman dia tidak mendapat fadilah, tidak mendapat keutamaan sholat Jumat. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Jadi ini beberapa hadis berkaitan dengan sholat Jumat. Jadi dianjurkan diwajibkan ketika sholat Jumat itu orang itu mendengarkan khutbah. Tidak boleh berkata sedikit pun ketika khutbah itu disampaikan. Kemudian bagaimana kalau imam itu sudah tidak berkhutbah? Maka kalau sudah tidak berkhutbah itu tidak apa-apa. Kata ulama ini ketika imam menyampaikan khutbah, tapi seperti ketika duduk di antara kedua khutbah, maka itu tidak apa-apa, kata para ulama mengambil pemahaman dari hadis ini. Jadi ini yang dilarang ketika imam menyampaikan khutbah. Kalau ketika duduk tidak sedang menyampaikan khutbah, maka itu tidak apa-apa Muhammad bilang dengarkan ke anak-anak itu tidak apa-apa. Jadi tidak mengurangi fadilah sholat Jumat. Baiklah, mungkin demikian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat tentunya ya kepada saya pribadi dan juga kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan wawasan mengenai ilmu-ilmu keislaman. Semoga termasuk kita telah melaksanakan thalabul ilmi, karena juga semoga ini juga menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita tetap selalu dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Berikutnya mungkin kita ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.